Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana kita sudah belajar banyak hal di hari penciptaan, dan mari sama-sama kita kembali membuka di dalam Kejadian pasal 1 dalam episode yang ke-13 ini kita akan melihat adanya penciptaan binatang-binatang, hewan-hewan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang alat-alat atau benda-benda penerang, dan di saat ini kita berbicara tentang penciptaan binatang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu lalu kita sudah belajar benda penerang sebagai penunjuk waktu, baik itu matahari, baik itu bulan. Secara sederhana, kalau kita lihat matahari, oh sudah mulai pagi, siang, kemudian matahari mulai terbenam, oh sudah sore, bulan ada, muncul, oh sudah malam, itu ya penunjuk waktu. Dan ini terus terjadi secara terus-menerus ya. Dan kita melihat ini pun yang menjadi penunjuk adanya musim yang terus berlalu, musim yang terus berganti dalam kehidupan manusia. Namun demikian, ketetapan dalam alam semesta ini ternyata bisa berubah. Ketepatan waktunya bisa berubah, baik ketetapan maupun ketepatan waktunya. Misalnya di Yosua pasal 10, kita bisa melihat ketika berperang, Yosua meminta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah matahari berhenti, bulan berhenti, dan kemudian dikabulkan oleh Tuhan permintaan itu. Sehingga dari dulu sampai sekarang ternyata ada pergeseran-pergeseran waktu. Kemudian di Yesaya pasal 38 juga kita melihat saat Hizkia sakit, Bapak Ibu, salah satu tanda yang menjadi penunjuk bahwa Tuhan menolong Hizkia adalah jam matahari buatan Raja Ahaz mundur, ya, bayangannya mundur. Artinya ada perubahan juga dalam hal waktu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang kita lihat meskipun semua terasa tetap, semua terasa tidak berubah, tetapi ternyata ada perubahan-perubahan. Dan kita belajar bahwa yang tidak berubah itu hanya Sang Pencipta, hanya Tuhan sendiri yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Maliaki 3 ayat 6, kemudian Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita pelajari di waktu lalu, dan saat ini kita melihat selanjutnya penciptaan di hari kelima dan keenam, di Kejadian 1 ayat 20 sampai 31. Kejadian 1 ayat 20 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kemudian di ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masih di hari ke-6, ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, Bapak Ibu, cukup panjang. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, seperti urutan ini, bahwa di hari kelima dan hari ke-6 ada penciptaan binatang. Ya. Di hari ke-6 kemudian ada juga sisipan, ya, tambahan penciptaan manusia. Beragam binatang dan pembagiannya, ya. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu seperti yang dikatakan firman Tuhan, ada binatang sebagai hewan ternak, kemudian ada yang melata, ada yang di air, ya, dijadikan Tuhan di hari kelima dan ke-6, ya. Penuhilah air laut, ya, katanya. Kemudian juga penuhilah bumi, ya, binatang-binatang laut yang besar. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, dan burung-burung juga diciptakan, ya Bapak Ibu. Jadi ada hewan yang di darat, ada di laut, ada di udara. Ya, pembagiannya macam-macam. Segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Nah, kemudian ada lagi di hari yang ke-6 dikatakan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Binatang liar ini bisa dibandingkan dengan binatang ternak itu ya, maksudnya kalau ternak itu ya bisa diternakkan, bisa dipelihara, sedangkan binatang liar ini liar ya, sulit untuk secara natural dipelihara atau diternakkan. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kemudian kita melihat berbagai macam pembagian ini tentu Tuhan sudah atur dalam penciptaan, sehingga binatang pun diciptakan demikian rupa sehingga dapat berdampingan satu sama yang lain, berdampingan dengan manusia. Nah, kita lihat Bapak Ibu secara eh, seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa untuk makanan, kalau kita sekalian lihat di zaman sekarang, mungkin semua dimakan tuh ya. Semua itu saling memakan, ada rantai makanan. Tetapi sebenarnya di ayat 29 dikatakan, aku memberikan kepadamu manusia, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ini makanan manusia, pembagiannya di waktu penciptaan. Tetapi segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi Bapak Ibu,
kalau kita lihat sebenarnya dalam firman Tuhan, makanan manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohonan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Pohon-pohonan yang mengeluarkan buah, buahnya dimakan, dan lain sebagainya. Sedangkan kepada binatang dikatakan tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan lain sebagainya. Manusia tidak lagi di Taman Eden, mengalami satu kesulitan ya Bapak Ibu untuk hidup berdampingan. Dalam arti tidak saling memakan. Ya, kemudian justru kita melihat adanya manusia memakan hewan, ya, hewan memakan hewan dan lain sebagainya. Bahkan ada hewan juga bisa memakan manusia, ya Bapak Ibu. Di eh, pedalaman-pedalaman, di sungai, orang lagi mandi bisa dimakan buaya dan lain sebagainya. Jadi kita lihat Bapak Ibu dari awal penciptaan sebenarnya sudah dibagi-bagi dan makanannya pun sudah ditentukan. Manusia makan tanaman berbiji, terus kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Hewan memakan tumbuhan hijau. Ya. Apa tujuan penciptaan binatang ini Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau secara urutan kita melihat dia untuk melengkapi ya ciptaan Tuhan yang lain. Sudah ada terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, berbiji dan lain sebagainya. Alat-alat penerang, kemudian ada laut, ya, ada daratan. Nah, Tuhan kemudian mengisi untuk keindahan, melengkapi keindahan tersebut. Ada ikan, ada binatang melata, ada binatang yang terbang, ada binatang di darat, binatang ternak, binatang liar, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita melihat para peneliti dan lain sebagainya menyebutkan bahwa sebenarnya jumlah atau jenis binatang itu sangat banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang. Ada banyak yang sudah punah, ada banyak yang sudah diburu manusia, ada banyak yang mungkin sudah kalah dengan mungkin cuaca ekstrim, tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa beradaptasi sehingga mereka punah. Nah, sedari awal dikatakan sangat banyak binatang-binatang ini. Apalagi kalau hidup dalam perdamaian ya seperti dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun damai, ular bisa bermain dengan anak-anak, ya tidak ada saling permusuhan, tidak ada saling curiga, tidak ada saling memakan. Semua indah, melengkapi keindahan ciptaan Tuhan. Yang kedua untuk keseimbangan alam Bapak Ibu. Ketika tumbuh-tumbuhan semakin besar, semakin banyak dan lain sebagainya, kemudian ada hewan-hewan pemakan tumbuhan hijau misalnya. Kemudian dimakanlah itu terjadi satu keseimbangan sehingga tidak terjadi overproduksi dalam tumbuhan dan hewan-hewan pun dia mengalami satu kenyang, situasi kenyang, tidak kelaparan karena selalu ada makanan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada perkembangannya kemudian kita melihat juga akhirnya binatang dijadikan konsumsi untuk manusia. Ya, Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel pun ketika mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, dan lain sebagainya, ada itu semua dikorbankan, ada bagian-bagian yang untuk dimakan oleh para imam, dan lain sebagainya. Ketika kisah-kisah di kejadian misalnya, seorang Ishak meminta Esau untuk apa? Berburu makanan, kemudian memasak makanan yang disukainya untuk mendapat berkat. Artinya daging binatang dimakan juga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian itulah kita melihat dalam kehidupan kita sekalian sebagai manusia sampai sekarang pun demikian. Konsumsi kita bisa makan ayam, bisa sapi dan lain sebagainya. Bahkan produksi ayam Bapak Ibu untuk yang disembelih, yang dipotong, ayam potong itu sangat luar biasa perharinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, maka ini Bapak Ibu yang menjadi tujuan dari penciptaan binatang meskipun dulu sudah ada pembagiannya binatang makan ini, manusia makan ini, tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah kondisi semua berubah, semua saling memakan malah ya. Jadi seperti itu. Yang penting adalah kita hati-hati ya Bapak Ibu dalam konsumsi, jangan sampai berlebihan,
Jangan sampai kalau berlebihan itu menyebabkan kolesterol, darah tinggi, malah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan lain Bapak Ibu adalah agar manusia belajar dari binatang. Nah, ini yang sebenarnya rasanya indah tetapi agak memalukan ya sebenarnya. Karena manusia itu dikatakan makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki akal budi, memiliki berbagai macam kelebihan dibanding binatang. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam satu permusuhan dengan Allah, yang dikatakan oleh firman Tuhan memusuhi Allah dalam pikiran dan hatinya, akhirnya justru dalam firman Tuhan kita disuruh belajar dari binatang. Manusia yang begitu tinggi, sekarang disuruh belajar dari binatang. Gimana Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, contohnya kalau kita lihat tentang yang di Amsal katakan tentang semut ya. Di Amsal pasal yang ke-6 misalnya. Ayat yang ke-6. Untuk para pemalas ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, bahwa firman Tuhan dengan keras, ya, ini ya manusia yang tadinya serupa segambar dengan Allah, yang memiliki berbagai macam kelebihan justru diminta belajar dari binatang. Ya, hai manusia, belajarlah dari semut. Hai pemalas, belajarlah dari semut yang bisa mengumpulkan makanan pada musim panas sehingga tidak kelaparan di musim dingin. Kita seringkali boros, tidak bisa menabung, tidak bisa menyimpan uang, sedikit ada keinginan langsung dibeli kalau ada uang, padahal ada tanggungan lain, ada kebutuhan lain. Firman Tuhan katakan belajar dari semut ya, yang bisa mengumpulkan pada musimnya, berpikir, bekerja sama, dan merencanakan dengan baik. Kemudian di Amsal 30, ada juga binatang-binatang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Amsal pasal 30, Bapak Ibu, misalnya kita melihat ayat yang ke-18, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kau mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Misalnya, ini Tuhan kasih perumpamaan tentang kita tidak bisa tahu, tidak bisa mengerti bagaimana Raja Wali di udara, jalannya ular di atas cadas, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya terbatas, meskipun di zaman sekarang ada kecanggihan teknologi yang bisa membuat kita melihat dengan keterbatasan kita, aktivitas binatang-binatang itu. Kemudian ayat 24, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya pada musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang ada juga di istana-istana raja. Ayat 29, ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara para binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Nah, di sana kemudian nasihatnya apa? Ayat 32, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Ya, artinya jangan sombong, Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan sombong. Dari hal-hal ini kita melihat bagaimana khususnya di Amsal ini kita diajak untuk berefleksi, melihat kepada alam sekitar, dalam hal ini adalah binatang-binatang, semut, pelanduk, belalang, cicak, ya, singa, ayam jantan, kambing jantan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita belajar, Bapak Ibu, belajar dari binatang, ya. Kita mungkin sering bisa mengata-ngatai orang dengan binatang, tetapi apakah kita bisa belajar dari binatang? Nah, artinya manusia harus rendah hati
kalau mau belajar dari binatang. Manusia yang serupa gambar dengan Allah harus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk apa? Belajar dari binatang. Ya, satu lagi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikatakan di Ayub pasal yang ke-39 ketika Tuhan berbicara dengan Ayub, Tuhan juga menggunakan binatang ya sebagai lambang kebesarannya, ciptaannya. Ayat 1 misalnya, ayat 39 ayat 1. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan, apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa pada waktu sakit beranak? Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita lihat bagaimana ketika Tuhan berbicara, dia seringkali menggunakan contoh-contoh apa? Binatang. Sebenarnya untuk apa? Kita bisa belajar dari alam sekitar, kemudian yang kedua kita bisa belajar rendah hati. Ini kan yang sulit ya Bapak Ibu. Kita kalau belajar dari manusia mungkin oke ya, dari yang lebih senior, dari yang sudah sepuh-sepuh, kita belajar mungkin rasanya wah pantas dia. Tapi kadang kita disuruh belajar dari binatang. Binatang yang bahkan kita rasanya tidak selevel dengan manusia. Firman Tuhan katakan belajarlah dari semut. Kita dengan mudah bisa mites semut ya, yang kecil dipites, wah mati ya. Kita bisa belajar dari cecak yang biasa kita bisa jepret ya, jepret jatuh ya. Tapi kita disuruh belajar dari cecak. Kita bisa belajar dari kambing, ayam dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Binatang itu diciptakan agar manusia bisa belajar, agar manusia bisa rendah hati. Tidak merasa saya ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, kemudian kita merasa paling hebat. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, mari lewat penciptaan binatang ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih rendah hati dari hari ke hari dengan apa? Mau belajar juga dari binatang-binatang. Tidak hanya mengkonsumsi, tidak hanya menjadikan sebagai objek, tidak hanya menjadikannya sebagai mungkin sasaran selfie dan lain sebagainya, tetapi mau belajar, baik itu hal yang positif, baik hal yang negatif dihindari dan lain sebagainya. Itulah maksud Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, khususnya di hari penciptaan untuk kita selain hidup berdampingan, kita juga bisa belajar dari ciptaan Tuhan yang lain. Kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami hari demi hari terus belajar, bukan hanya dari manusia tetapi juga dari binatang-binatang yang Engkau ciptakan Tuhan. Mampukan kami hidup dengan rendah hati, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling luar biasa, tetapi justru kami mau belajar dari hal-hal kecil di sekitar kami dan mengambil makna, mengambil hal yang positif Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.